Ini dia persawahan di Lepung. Sawah ini sudah dipanen, sudah lama dipanen, dan rumput-rumputnya pun sudah tumbuh, sudah tinggi tumbuhnya. Ini pertanian di Aceh. Inilah kondisi pertanian di Aceh. Karena musim kemarau, dan tidak ada saluran irigasi, tanah ini tidak bisa ditanam. Jadi petani tidak menanam padi di sawah. Ini sawah ini sepertinya tidak luas, sekitar 4 hektar atau 5 hektar sawah ini semua. Tapi tidak ditanam. Sementara rumputnya pun sudah tinggi, sudah bisa jadikan makanan sapi, pakan sapi, sudah bisa diarit rumputnya. Ini tanam nih di sawah. Di sawahnya, di pematang sawahnya ada ditanam juga pohon-pohon pisang. Ada gubuk, pondok-pondok untuk petani beristirahat saat ke sawah. Ini ada pondoknya, ada pondok-pondok. Jadi di pondok-pondok ini saat ke sawah petani bisa beristirahat. Ada banyak pondok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sawah-sawah ini semua kelihatannya dipagar. Ini ada pagarnya nih. Nah, ini pagar dari pohon kuda-kuda, dan dindingnya dipagar seng. Dipagar seng bekas drum aspal. Mungkin waktu dibangun jalan ini, jalan aspal ini dulu ada sisa-sisa drumnya. Jadi dijadikan sebagai dinding pagar, dipaku di pohon kuda-kuda. Ini kondisi sawah di Lepung, dan itu gunung. Semua kawasan ini dulu kena tsunami, penduduknya semua tersapu tsunami, dan sekarang sudah pulih. Kelihatan sudah pulih. Dan setelah 20 tahun sudah pulih, dan warga sudah bisa menggunakan kembali sawahnya untuk bertani. Sudah dibikin lagi batang-batang sawah. Jadi ini seharusnya pola pertaniannya itu dirubah. Tidak lagi bertani dengan mengharapkan air hujan. Juga tidak bertani dengan irigasi, tetapi dengan menggunakan air tanah. Air tanah. Jadi airnya diambil dalam tanah, dibor, diambil dalam tanah, lalu dialiri pakai pipa-pipa di atasnya. Disemprot airnya disemprot pakai pipa. Seperti menanam gandum di Eropa, seperti menanam kentang di Eropa. Jadi sawahnya itu digali khusus untuk jalur pipa air. Airnya bisa diambil dari dalam tanah, bisa juga dari pipa induk saluran air. Ini di sini mungkin tidak ada pipa induk, jadi bisa diambil air dari dalam tanah. Karena dekat gunung pasti ada penyimpanan air di sini. Jadi air gunung ini turun ke dalam tanah. Air dalam tanah itu bisa jadikan untuk pengairan sawah. Jadi bisa dipilih jenis padi yang cocok untuk dataran kering. Jadi sawah bisa ditanami dengan air di dalam tanah seperti petani gandum dan petani kentang di Eropa. Jadi Aceh sudah waktunya, sudah masanya merubah pola pertanian. Jadi jangan ketika tidak ada hujan, tidak bisa bertani, tidak bisa bersawah, harus dirubah itu. Jadi di sawah-sawah ini perlu digali saluran-saluran tempat menanamkan pipa-pipa besi yang bisa untuk dialiri air, dan nanti dibuat kerannya. Di keran itu dibikin berputar dia
seperti kipas. Jadi airnya akan berputar menyemprot ke seluruh sawah. Seperti baling-baling di kerannya, di ujung kerannya dibikin pipa seperti baling-baling. Dari baling-baling itu akan menyemprot ke seluruh sawah. Begitu pertanian Eropa. Seperti pertanian Belanda begitu, pertanian Denmark begitu, pertanian di Jerman begitu, pertanian di Norwegia begitu. Jadi kita tinggal copy paste aja. Ya, cuma petani di Aceh memang tidak pernah ke Denmark, tidak pernah ke Belanda, tidak pernah ke Norwegia. Ini yang perlu pemasukan untuk instansi pertanian di sini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, untuk pemasukan. Jadi kalau kondisi sawahnya seperti ini, dia harus menggunakan pengairan dari air di dalam tanah, air tanah. Jadi dibor dia dengan pipa panjang dalam tanah. Nanti air itu dialirkan melalui pipa yang ditanam sepanjang sawah. Lalu di ujung pipanya dibikin seperti alat semprot yang berbentuk baling-baling. Seperti kalau pernah pergi ke Istana Merdeka, Istana Presiden itu di dalam rumputnya pipanya begitu. Jadi tidak usah disiram lagi. Jadi tinggal hidupkan keran, dia akan menyiram sendiri. Nah, begitu caranya. Tapi di Banda Aceh juga sudah ada yang seperti itu. Tidak pakai pipa dipegang lagi pipanya, tidak perlu pegang lagi untuk mensemprot seperti orang siram bunga, seperti orang siram bayam. Tapi sudah ada pipa permanen di dalam tanah yang ketika dibuka kerannya bisa menyemprot sendiri, yang airnya berasal dari dalam tanah, dibor ya. Sudah masanya Aceh berubah ke pertanian yang lebih modern, sehingga setiap tahun bisa memanen. Karena di sini ada sumber air. Tuh pohon-pohon di atas gunung nih, gunung semua. Ini airnya disimpan di dalam tanah di bawah sawah ini. Jadi sangat potensial masih sawah ini, tapi bukan dengan menunggu hujan, tapi dengan menggunakan air dari dalam tanah. Nah, semoga aparat pengambil kebijakan di Aceh bisa memahami dan bisa melakukan potensi pertanian yang lebih modern. Kalau juga tidak mengerti, ya sekali ambil cuti, pergilah ke Belanda atau pergi ke Denmark, lihat bagaimana pertanian di sana. Oke, guys.